Berkunjung ke ibu kota Jawa Tengah, tak lengkap jika tak mengenal tokoh pendiri kota-kota Atlas ini, Ki Ageng Pandanaran. Itulah tokoh yang berperan besar dari hadirnya Semarang. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam, sekaligus menjadi bupati pertama di Semarang, yang makamnya ada di Jalan Mugas Dalam 2, nomor 04, RT 07, RW 03, Mugas Sari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Sejarah singkat berdirinya Semarang tak lepas dari babat alas yang dilakukan Ki Ageng Pandanaran berlokasi di Pulang Tirang atau Tirang Ngampar yang kini menjadi Mugas sekira abad ke-16. Dalam sejarah yang kami himpun perkiraannya beliau wafat sekira tahun 1547. Mengutip sejarah yang dihimpun dari Yayasan Sosial Sunan Pandanaran Semarang, selaku pengelola makam Ki Ageng Pandanaran, Ki Ageng Pandanaran merupakan cucu dari Pangeran Suryo Panembahan Sabrang Lor, Sultan kedua Kesultanan Demak, putra dari Maulana Ibnu Abdul Salam atau Pangeran Madio Pandan. Awal perjuangan beliau sebagai penyiar agama Islam ketika diutus Sunan Kalijaga dakwah di area Semarang, yang dulunya masih berupa alas, serta karang pinggir pantai. Beliau berhasil mengislamkan sejumlah penduduk yang dulu masih memeluk agama Hindu, termasuk istrinya bernama Endang Sejanila putri dari pendeta Pragota. Penamaan kota Semarang berasal dari ujaran beliau ketika dakwah di daerah Bubakan. Berawal ketika beliau melihat pohon asam, yang tumbuhnya jarang namun subur. Keanehan pohon asam yang tumbuhnya jarang tersebut diberikan nama Semarang. Pada akhir hayatnya, tak ada yang tahu pula terkait tahun berapa Ki Ageng Pandanaran wafat. Namun wafatnya Ki Ageng Pandanaran diperkirakan sekira 72 tahun sebelum tahun 1547 Masehi. Tahun 1547 merupakan tahun bersejarah bagi kota Semarang, karena tahun tersebut tepatnya tanggal 2 Mei dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang. Tanggal tersebut diambil dari pengangkatan Ki Ageng Pandanaran II atau Sunan Tembayat sebagai Bupati Semarang kedua. Setelah Ki Ageng Pandanaran selaku ayahnya, hanya beberapa menit untuk sampai ke area makam Ki Ageng Pandanaran jika ditempuh dari tengah kota, tepatnya Simpang 5. Dari Simpang 5 Anda cukup menuju Jalan Pandanaran yang berada di sebelah barat. Penamaan Jalan Pandanaran dilandasi dari tokoh pendiri Semarang serta pemimpin pertamanya yakni Ki Ageng Pandanaran. Dari sinilah belokan demi belokan melewati rumah penduduk mulai ditempuh. Di depan SMPN 10 Semarang. Lebih tepatnya makamnya berada di samping Masjid Sunan Pandanaran. Jika masih bingung dengan lokasinya, silakan buka Google Maps. Berkunjung ke makam Ki Ageng Pandanaran, sebelumnya Anda dapat memarkirkan kendaraan di samping jalan area Masjid Pandanaran. Area makam yang sedikit di atas perbukitan pun akan Anda tempuh, dengan melewati 40 anak tangga dengan lebar sekira 1 meter. Setelahnya dua gapura warna hijau silih berganti menyambut kedatangan para peziarah, dengan sebuah tulisan memakai aksara Jawa. Tulisan di gapura pertama berbunyi, Manunggaling Karsa memuji marang Gusti, memiliki petuah ketika sesuatu yang diinginkan dan diharapkan dapat menyatu bersama penyembahan umat muslim yakni Allah SWT, semuanya akan berjalan dengan baik. Sementara tulisan di gapura kedua berbunyi, Makam Sunan Pandanaran Semarang, yang menegaskan jika di area tersebut adalah makam tokoh ulama besar pendiri Semarang. Sebuah gapura bertuliskan, Makam Sunan Pandanaran Semarang, yang berlokasi di area halaman sebelum memasuki pendopo. Di sebelah kanan gapura terdapat Masjid Ki Ageng Pandanaran, konon merupakan bagian dari peninggalan beliau. Di sebelah kiri jalan menuju makam terdapat tempat toilet dan kamar mandi, berguna bagi setiap pengunjung yang datang jika hendak membuang hadas. Menuju pendopo makam, area pejalan kaki bersama tanaman menghiasi sisi kanan kiri. Dengan lebar sekira 1 meter menuntun Anda untuk sampai ke lokasi. Pendapa berwarna hijau, dengan pintu berbahan kayu jati sedikit ukiran, menambah kesan harismatik Jawa sebagai ciri serta identitas. Di atas pintu terdapat ukiran menggunakan huruf Jawa berbunyi, Wedia Marang Gusti. Petua tersebut memiliki makna, semua rasa takut hanya pada Allah SWT sebagai zat penguasa alam semesta ini.
Tak lupa di samping pendapa terdapat menara yang dulu memiliki kegunaan sebagai tempat pengeras suara. Masuk ke dalam pendopo, di sebelah kanan di antara 4 tiang penyangga, terdapat ruangan seperti bangunan rumah pada umumnya. Itulah petilasan makam suci dari Ki Ageng Pandanaran bersama istri dan ayahnya. Di sebelah kiri terdapat makam istrinya bernama Nyai Ageng Pandanaran atau Endang Sejanila. Sebelah kanan bernama Maulana Ibnu Abdul Salam atau Pangeran Madio Pandan, merupakan ayahanda Ki Ageng Pandanaran. Tepat di samping makam, terdapat tombak-tombak yang ujungnya dibungkus kain putih sebagai peninggalan beliau. Di area belakang pendapa terdapat makam para keluarga, serta pengikut dari Ki Ageng Pandanaran yang turut serta disemayamkan. Sebuah pendapa yang berdiri hingga sekarang. Dulu digunakan sebagai tempat berkesenian serta belajar agama. Tak hanya peninggalan pendapa, mimbar dan gentong yang berada di pojok kiri juga bagian peninggalan asli Ki Ageng Pandanaran.